Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang, yang pada kesempatan kali ini bersama saya, Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengoperasian Microsoft Teams untuk siswa, di mana pada video ini akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana siswa itu mulai mengakses Microsoft Teams sampai bagaimana siswa dapat mengakses materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sampai dengan siswa bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Saya awali dari apa itu Microsoft Teams. Microsoft Teams nanti ini adalah sebuah sarana atau media yang akan kita gunakan ketika pembelajaran itu kita laksanakan secara tatap maya atau secara daring. Yang mana Microsoft Teams ini tidak jauh berbeda dengan Google Classroom yang sudah sebelumnya kita gunakan. Yang mana Microsoft Teams juga bisa kita akses melalui laptop atau PC, dan Microsoft Teams juga bisa kita akses melalui HP atau handphone kalian masing-masing. Nah, pada video kali ini ada pengoperasian Microsoft Teams melalui laptop atau PC, dan juga akan saya jelaskan bagaimana kita mengakses dan mengoperasikan Microsoft Teams melalui handphone atau HP. Saya awali dengan bagaimana kita mengakses atau membuka laman Microsoft Teams melalui PC atau laptop, yang mana nanti akan ada dua cara, yaitu melalui browser, atau kalau browser itu biasanya kita kenal bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kalau melalui PC atau laptop, kita juga bisa mengakses melalui menginstal aplikasi Microsoft Teams melalui PC masing-masing. Oke, jadi yang pertama akan saya jelaskan bagaimana ketika kita membuka Microsoft Teams melalui browser laptop kita. Oke, bisa kalian perhatikan, yang pertama jelas, semua perangkat harus tersambung dengan internet karena ini bersifat online. Yang mana setelah kita itu menyambungkan perangkat kita dengan internet, maka kita harus masuk ke browser kita. Boleh melalui Mozilla Firefox atau melalui Google ataupun melalui Microsoft Edge dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah masuk melalui browser, maka kita ketikkan Microsoft Teams pada kolom pencarian. Kemudian atau langsung bisa login karena ini alamatnya itu agak panjang, yaitu www.microsoft.com/id/Microsoft Teams/login. Jadi apabila ini dirasa terlalu panjang, kita bisa loginnya itu melalui kolom pencarian, yaitu kita ketik Microsoft Teams. Setelah itu kita pilih, ada pilihan masuk Microsoft Teams, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin nanti login Microsoft Teams. Ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Sehingga ini sudah sampai ke alamat kita akan login ke Microsoft Teams. Kita klik masuk atau klik login. Nah, setelah itu, kotak dialog yang keluar seperti ini. Nah, kita diminta seperti membuka alamat email itu ya. Jadi kita diminta untuk mengetikkan alamat Microsoft kita. Nah, perlu kalian ketahui semuanya bahwa untuk login ke Microsoft Teams, maka kita harus mempunyai akun Microsoft. Yang mana kita tidak bisa menggunakan akun Gmail kita. Kalau waktu kita menggunakan Google Classroom, maka kita mengetikkan alamat email kita, misalnya adalah noviayu@gmail.com. Namun untuk memasukkan ini, untuk mengisi alamat Microsoft Teams, kita harus menggunakan akun Microsoft Teams kita, yang mana itu nanti semua siswa
telah dibuatkan oleh tim IT MTS Surya Buana, yang mana nanti akan didistribusikan oleh wali kelas masing-masing. Sehingga nanti yang diketikkan atau diisikan pada kolom username ini adalah alamat Microsoft Teams yang sudah kita buatkan untuk masing-masing siswa. Nah, setelah nanti kalian sudah mengetikkan alamat itu, next, sehingga akan diminta untuk mengetikkan password. Password pun ini nanti juga sudah dibuatkan oleh tim IT MTS Surya Buana. Jadi setelah memasukkan akunnya, kemudian kita mengetikkan password, kemudian kita klik sign in atau masuk. Nah, oke. Setelah itu biasanya akan ada pilihan opsional seperti ini, stay sign in. Jadi ini apakah ketika kita mengakses Microsoft Teams itu akan selalu masuk menggunakan akun ini? Maka kalau saran dari kami, karena ini adalah PC-nya kalian masing-masing, silakan diklik centang don't show this again, kemudian yes. Jadi intinya nanti setiap kita akan memasuki alamat itu, maka akun kita otomatis akan tersign in atau akan aktif, ya. Nah, kemudian ketika di yes, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini juga sebuah tampilan opsional. Jadi di sini kita diberikan pilihan. Ada yang pertama, apakah kita nanti akan menginstal aplikasi Microsoft Teams atau kita akan tetap masuk menggunakan browser. Ini pilihan kalian masing-masing. Apabila kalian ingin mengakses Microsoft Teams menggunakan browser, baik itu Google, Mozilla, ataupun Microsoft Edge dan lain sebagainya, berarti stay open in browser. Tapi ketika kita ingin menginstal aplikasi, maka diklik yang atas, ya. Jadi kita menginstal aplikasi itu ke pilihan masing-masing. Tapi kalau kalian menginstal, maka prosesnya akan diklik, nanti kita diarahkan ke link download drivernya, kemudian baru kita install, baru kita bisa melanjutkan, ya. Jadi ini kembali ke pilihan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah kalau kita sudah berhasil masuk ke Microsoft Teams kita, maka tampilan seperti ini. Ini yang saya sampaikan adalah tampilan ketika kita menggunakan browser. Nah, ini tampilannya. Jadi agak berbeda dengan Google Classroom yang biasa kita gunakan sebelumnya. Tapi sama, nanti ada menu-menu yang insya Allah itu tetap sama yang akan kita gunakan, ya. Ini ada activity, kemudian ada chat, ini Teams. Teams itu menggantikan kelas kalau dulu di Google Classroom, ya. Nah, kemudian anak-anak, ini ketika kalian belum join kelas atau belum masuk ke kelas dari Bapak Ibu Guru semua mata pelajaran, maka tampilannya Teams-nya akan kosong seperti ini, anak-anak. Nah, bagaimana Bu kalau kita akan join kelas atau kita akan masuk ke mapel bahasa Indonesia sampai 16 mapel lainnya? Bagaimana caranya? Maka ini adalah cara untuk join kelas atau masuk ke kelas mata pelajaran masing-masing. Nah, ini adalah cara gabung ke kelas mata pelajaran yang mana ini masih dalam via browser PC, anak-anak. Nah, pada tampilan awal seperti ini, maka di pojok sebelah kanan ini ada tulisannya join or create team atau buat atau join kelas, ya. Ini diklik di pojokan, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua opsi, ada dua pilihan. Yang pertama adalah create a team atau join a team. Jadi yang pertama ini itu untuk Bapak Ibu Guru, anak-anak. Kalau Bapak Ibu Guru ingin membuat kelas, maka Bapak Ibu Guru ngeklik yang pilihan pertama. Tapi bagi siswa, karena siswa ini tinggal gabung ke kelas Bapak Ibu Guru, maka ini nanti yang diklik siswa adalah join a team. Nah, ini ada kode kelas yang harus kalian isikan, yang mana nanti wali kelas kalian akan menuliskan atau share atau membagikan semua kode kelas yang nanti harus kalian masuki.
Jadi kelas 7 akan memasuki kelas semua mata pelajaran, kelas 8 juga begitu, kelas 9 juga begitu. Sehingga nanti setiap siswa akan gabung ke kelasnya masing-masing setiap mata pelajaran sesuai dengan kode yang Bapak Ibu Guru bagikan. Misalnya kode kelas bahasa Jawa kelas 7 itu adalah 11J8W01, maka nanti kalian akan mengetikkan kode kelas ini di dalam menu join a team ya. Jadi diketikkan, setelah itu diklik join team. Nah, setelah itu kalian akan berhasil masuk ke kelasnya masing-masing, tampilannya seperti ini. Berarti ini sudah ada, kalian sudah bergabung di kelas 7A Bahasa Indonesia. Nah, ini tampilan kelasnya nanti seperti itu. Nah, nanti guru bahasa Indonesia akan menyampaikan apa aja terkait dengan bahasa Indonesia setiap pertemuannya di kelas ini. Sehingga nanti ketika kalian akan mendapatkan 16 mata pelajaran, maka kalian harus memasukkan 16 kode kelas, atau kalau di Microsoft Teams ini namanya kode tim ya anak-anak ya. Jadi tim itu menggantikan kata kelas di Google Classroom. Jadi kalian akan 16 kali join untuk memasukkan kode dari 16 kelas mata pelajaran itu. Nah, ini adalah cara gabung ke kelas masing-masing mata pelajaran melalui browser PC. Jadi setelah itu kalian sudah bisa melihat apa saja materi yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, biasanya anak-anak ini selalu menginginkan di handphonenya, di cellphone-nya, itu terinstall aplikasi Microsoft Teams. Karena kalau di HP itu biasanya lebih praktis. Dia bisa dibawa kemana saja, gitu kan ya. Sehingga anak-anak mungkin membutuhkan cara pengoperasian mengakses aplikasi Microsoft Teams di handphonenya masing-masing. Cara yang pertama jelas di handphonenya kalian, baik itu yang menggunakan Android ataupun menggunakan iOS. Jadi silahkan kalian membuka App Store atau Play Store. Jadi App Store itu kalau di iOS, kalau Play Store itu ada di Android. Silahkan dibuka. Kemudian nanti kan kalian akan dimasukkan ke menu market yang ada di App Store atau di Play Store. Silahkan kita ketik Microsoft Teams ya. Jadi diklik ini diketik Microsoft Teams, nanti akan diarahkan di pilihan Microsoft Teams yang gambarnya seperti ini. Nah, kemudian diklik. Setelah itu kalian akan masuk ke marketnya Microsoft Teams itu, kemudian diklik install. Biasanya ini akan menunggu beberapa saat, kalian harus mendownload dulu aplikasi. Setelah itu nanti akan diinstal atau dipasang di gadgetnya masing-masing ya. Setelah ini sudah berhasil didownload dan diinstal, maka nanti di home atau di home screen-nya kalian nanti akan muncul satu aplikasi baru, yaitu Microsoft Teams. Setelah itu diklik aplikasi itu, maka tampilannya akan muncul, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Seperti halnya ketika kalian akan login melalui laptop atau PC, maka kalian akan diminta yang namanya alamat atau akun Microsoft Teams kalian. Yang kalian masukkan adalah akun Microsoft Teams yang nantinya sudah dibuatkan oleh tim IT MTS Surya Buana yang akan dibagikan ke kalian melalui grup kelas masing-masing. Jadi ini nanti dimasukkan, kemudian diketikkan akunnya, kemudian kita sign in. Nah, ini contohnya. Misalnya ini akunnya Bu Novi adalah noviayu@suryabuana.sch.id. Jadi perlu kita ketahui bahwa semua akun Microsoft Teams kalian itu belakangnya tidak @gmail.com. Nanti semua akunnya adalah belakangnya @suryabuana.sch.id, karena nanti akan terdaftar sebagai siswa yang di bawah naungan lembaga Surya Buana.
Diklik sign in, kemudian akan masuk ke kotak dialog yang diminta untuk memasukkan password. Setelah passwordnya diketikkan, jangan sampai salah. Kapital sama huruf kecilnya tolong diperhatikan, karena beda kapital dan beda huruf kecil biasanya nanti akan dikatakan sebagai password yang salah. Kemudian di sign in. Nah, setelah kalian memasukkan alamat akunnya dan sudah berhasil masuk di tampilan berandanya, maka nanti tampilan berandanya seperti ini. Tapi kalau kalian belum masuk ke 7A Bahasa Indonesia, berarti ini juga tidak ada ya. Nah, di bagian menu bawah ini ada beberapa menu activity, chat, teams, dan lain-lain. Untuk gabung ke kelas, maka kita klik dulu menu teams di bagian bawah ini. Setelah klik menu Teams ini akan muncul tampilan seperti ini, dan di bagian pojok kanan atas ada simbol titik 3. Silahkan diklik simbol titik 3 ini, yang mana nanti akan memunculkan 4 pilihan yang ada di bawah ini. Ada manage team, create a new team, kemudian yang paling akhir adalah join a team with a code. Silahkan diklik join a team with a code. Setelah itu, setelah kalian pilih menu Join a Class with a Code, maka tampilannya muncul seperti ini, di mana kalian akan diminta untuk mengetikkan kode kelas yang sudah diberikan. Misalnya ini saya contohkan kode bahasa Inggris, RCTBCDH. Jadi ini silahkan dimasukkan, diketikkan, kemudian setelah diketikkan diklik join. Nah, setelah itu tampilan setelah gabung ke kelas mata pelajaran bahasa Inggris, ternyata kelasnya diberi nama oleh gurunya English 8A. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bahwa ketika nanti kalian join 16 kelas, maka di bagian Teams ini akan muncul 16 kelas, yaitu 16 mata pelajaran yang akan kalian ikuti. Jadi sekali lagi silakan dimasukkan semua kode kelas di kelasnya kalian. Jadi nanti kelas 7A akan memiliki kode bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sampai dan lain sebagainya. Kelas 7B juga punya kode yang berbeda, sehingga nanti kalian akan terkelompokkan di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian setelah kita berhasil masuk ke Microsoft Teams, kemudian kalian sudah join di kelasnya Bapak Ibu guru masing-masing, maka sekarang kita akan beralih apa saja isinya di setiap mata pelajaran itu. Yang mana pembelajaran di tahun 2021-2022 ini nantinya mata pelajaran materi ataupun tugas yang bisa kalian akses melalui Google Teams itu ada 4. Yang pertama, kalian nanti akan diberikan link video conference atau meeting. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu guru menggunakan Zoom meeting, tapi di dalam Microsoft Teams ini nanti sudah ada video conference-nya sendiri. Ya, jadi nanti setiap kali pelajaran kalian akan mendapatkan atau akan diajak Bapak Ibu guru untuk video conference atau meeting. Yang mana nanti Bapak Ibu guru akan menyapa kalian setiap sesi. Nah, perbedaannya dengan pembelajaran tahun sebelumnya, kalau kemarin satu hari itu hanya satu sesi yang melaksanakan Zoom meeting, tapi pada pembelajaran tahun ini setiap sesi pelajaran kalian akan disapa, kemudian akan belajar dengan Bapak Ibu guru melalui video conference atau meeting. Yang mana durasinya nanti tergantung dari Bapak Ibu guru kalian, tidak harus full selama 60 menit setiap sesi, bisa 15 menit, bisa 20 menit, dan lain sebagainya. Namun, setiap video conference atau meeting ini semua siswa wajib screenshot. Sekali lagi, saat kalian mengikuti video meeting atau conference dengan Bapak Ibu guru kalian, setiap sesinya silakan di screenshot atau di print screen. Jadi hanya di screenshot menggunakan HP atau laptopnya masing-masing, disimpan screenshot itu, kemudian digunakan untuk apa? Itu akan menjadi bukti kehadiran kalian setiap mata pelajaran.
Yang mana nanti di Microsoft Teams itu juga akan ada menu presensi anak-anak ya. Jadi ada menu presensinya. Ini ada menu presensi. Kemudian di presensi itu nanti wajib ada bukti screenshot dari kalian mengikuti video meeting dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian ada materi yang bisa diakses, yang mana materi itu berupa video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru yang diupload di channel YouTube MTS Surya Buana Malang. Selanjutnya tugas juga akan disampaikan melalui Microsoft Teams, jadi tidak terpisah, tidak dikirim melalui grup WA, tapi langsung melalui Microsoft Teams, yang mana nanti tugasnya bisa latihan soal, diminta membuat video, pengayaan, dan lain sebagainya, tergantung dari mata pelajaran masing-masing. Nih, saya mulai dengan bagaimana caranya kita mengakses materi pelajaran dan tugas. Nah, tadi setelah kalian sudah bergabung di kelasnya semua mata pelajaran, maka nanti di beranda Teams-nya kalian ini, kalau kalian baru gabung 2, juga hanya muncul 2. Pelajaran kalian sekitar ada 16 mata pelajaran, nanti di beranda kalian ada 16 mata pelajaran. Namanya 7A Bahasa Indonesia, 8A 7A IPA, 7A Bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian, kalian ketika ingin memasuki kelas Bahasa Indonesia, diklik saja kelas 7A Bahasa Indonesia. Nanti tampilan kelas Bahasa Indonesia seperti ini anak-anak. Ini ada nama kelasnya 7A Bahasa Indonesia, ada general itu beranda utama. Jadi kalian bisa chatting dan lain-lain, saling sapa dengan teman-teman di general ini. Di bawahnya nanti ada pertemuan 1. Nah, ini misalnya pertemuan 1 ini tentang apa nanti gurunya akan menuliskan. Nanti kalau pertemuannya sudah banyak berarti ada pertemuan 2, pertemuan 3, dan lain sebagainya. Nah, misalnya pekan ini itu adalah hari ini itu adalah pertemuan pertama, silakan diklik pertemuan pertama ini. Jadi diklik di bagian pertemuan pertama. Nah, ini ketika kalian klik pertemuan pertama, ini dikatakan ini adalah menu channel. Channel itu namanya topik atau subbab yang akan kita bahas ya. Jadi gurunya akan memberikan pertemuan pertama, judulnya apa. Kemudian di sebelah kanannya, ini nanti apa saja yang akan diberikan oleh guru yang memuat. Yang pertama adalah link video conference, yang kedua adalah presensi kehadiran, yang ketiga adalah materi pelajaran berupa link video, dan yang keempat nanti adalah tugas atau assignment. Nah, jadi ini bisa kalian scroll ke atas bawah untuk mencari apa saja materi dan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru saat pertemuan itu. Nah, ini misalnya kalian pertama kali pelajaran yang harus kalian ikuti adalah video conference ya. Berarti ini kalian cari ke bawah, cari link. Jadi Bapak Ibu Guru akan memberikan link video conference-nya, kalian klik. Setelah kalian klik, maka sama halnya kalian join ke video meetingnya, ke meetingnya atau ke tatap mayanya Bapak Ibu Guru. Jadi nanti akan kalian bertemu secara virtual dengan teman-teman satu kelas dan Bapak Ibu Guru masing-masing. Sekali lagi jangan lupa di screenshot sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti kelas Bapak Ibu Guru ya. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah mengikuti meeting, kemudian screenshot, akhirnya kalian harus mencari menu yang kedua, yaitu presensi. Bisa di-scroll ke atas, Bapak Ibu Guru ngupload presensi. Nah, diklik presensi misalnya hari Senin 12 Juli 2021 ini diklik view assignment, diklik yang bawah ini, kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini anak-anak. Setelah masuk ke tampilan seperti ini ada tulisannya presensi Senin 12 Juli 2021, ini diklik. Setelah itu ternyata tampilan presensinya Bapak Ibu Guru seperti ini. Nah, karena tadi itu bukti presensinya itu adalah screenshot dari bukti kalian mengikuti video meeting, maka silakan diklik upload file. Jadi kalian akan melampirkan bukti kehadirannya ini. Diklik upload file, setelah itu maka akan kalian diarahkan kemana kalian menyimpan foto tadi.
Silakan dipilih, oh ini berarti saya klik misalnya foto saya waktu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang ini diklik open, kemudian diklik submit ya. Jadi harus mengupload bukti kehadiran. Nah, ini buktinya kalau kalian sudah mengupload, ini diklik submit, setelah itu ada notifikasi bahwa terima kasih sudah mengerjakan atau mengupload bukti presensi. Oke, nah setelah bukti presensi, maka kalian nanti akan masuk ke materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini nanti kalian akan mengakses materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, yang mana materi pelajaran itu diunggah oleh Bapak Ibu Guru berupa video pelajaran yang sudah diupload di YouTube MTS Surya Buana Malang. Diklik saja video ini, nanti kalian akan diarahkan ke linknya YouTube itu. Silakan dipelajari. Semua Bapak Ibu Guru membuat video pelajaran sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan materinya dan karakter siswanya dan sesuai dengan keadaan kita, sehingga kita tidak menggunakan video dari siapapun, tapi video ini adalah semua karya dari Bapak Ibu Guru kita. Setelah kalian mengakses pelajaran, kalian nanti misalnya diberi tugas oleh guru, sama, silakan di-scroll di bagian channel ini, di-scroll ke atas bawah, dicari tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dicari view assignment, ternyata guru bahasa Indonesia memberikan tugas keterangannya dalam bentuk file Word ini, silahkan diklik. Namun kalau misalnya gurunya tidak mengupload tugas dalam bentuk Word, langsung misalnya di sini ada perintahnya disuruh apa saja, nanti akan langsung muncul. Silahkan diikuti sesuai dengan perintah yang sudah dituliskan Bapak Ibu Guru di Microsoft Teams. Nah, ini tampilan tugasnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mengumpulkan tugasnya? Mengumpulkan tugas juga langsung jadi satu, yaitu di Microsoft Teams, di mana di bawah tugas ini ada tulisannya at work ya. Jadi ini adalah tugas kalian. Jadi kalian kerjakan dulu sesuai dengan Bapak Ibu Guru minta. Misalnya diminta untuk mengerjakan di buku tulis, ditulis tangan, kemudian difoto, berarti diikuti. Kalau apabila diminta membuat video, maka kalian kerjakan dulu videonya, disimpan. Kemudian kalau misalnya disuruh ngerjakan di Word, diketik di Word, silahkan, tergantung Bapak Ibu Guru. Namun pada dasarnya kebanyakan Bapak Ibu Guru di MTS Surya Buana meminta mengerjakan tugas itu di buku tulis kalian masing-masing, bukan di selembar kertas. Jadi tetap kalian mempunyai buku IPA, buku bahasa Indonesia, dan lain sebagainya untuk mengerjakan tugas, ditulis di sana sebagai bahan kalian itu kumpulan tugas-tugas kalian sendiri, kemudian difoto tugas itu kan akan tersimpan di perangkatnya kalian, kemudian diklik Add Word, maka kalian akan diarahkan ke menu di mana kalian akan menyimpan tugas itu. Kalau misal tugas itu sudah disimpan dalam cloud ataupun di OneDrive, di Drive, dan lain-lain, ada di atas ini pilihannya. Tapi kalau ada di perangkatnya kalian, di filenya kalian sendiri, maka dipilih yang saya lingkari ini. Jadi upload from a device ya tulisannya, upload from this device. Jadi ini diklik, di HP juga akan muncul seperti ini anak-anak. Setelah itu kita cari tugas yang kita kerjakan. Kita pilih, misalnya ini adalah tugas kita yang sudah kita kerjakan, diklik open. Setelah itu akan butuh waktu beberapa saat untuk mengupload ini, kemudian klik done, artinya sudah tugas ini sudah kita kumpulkan. Nah, ada satu langkah lagi yang tidak boleh tertinggal. Setelah kita mengupload, ini kan kita upload. Kalau belum selesai mau ngupload lagi, silakan boleh ditambahkan lagi, add work lagi. Tapi kalau yakin sudah selesai, maka kita harus, kalau tadi kita baru selesai mengerjakan, sekarang kita mengumpulkan, menyerahkan kepada Bapak Ibu Guru itu klik turn in. Ya, klik turn in ini artinya adalah kita memberikan tugas itu, menyerahkan kepada Bapak Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru itu akan bisa melihat tugas yang kalian kerjakan. Nah, demikian adalah video tentang tata cara pengoperasian Microsoft Teams, baik itu melalui
PC ataupun melalui handphone. Semoga apa yang Bu Novi sampaikan melalui video kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa mempermudah kalian dalam mengakses pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih Sobat Hebat Matsah Surba. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama Bu Novi memberikan tutorial ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sehat Matsah Surba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.